Tapi kalau namanya orang suka ya mungkin adalah di sini insyaallah subscriber lover saya yang suka ke saya. Ya mereka mereka hatinya baik yang mencari kebaikan. Oh, Samsudin itu memang manusia biasa, banyak dosanya, tetapi ada yang bisa dijadikan pelajaran. Ya anggap aja lah saya itu kotoran, tapi insya Allah bisa menyuburkan lah seperti itu. Ya memang saya nggak bisa ngaji, saya sudah mengatakan itu. Tapi saya sangat cinta kepada Kiai dan bahkan saya siap mati untuk Kiai. Itu prinsip saya dari dulu, dari saya masih bujang. Saya siap mati untuk Kiai. Makanya kata terlalu cintanya saya sama Kiai, saya itu kalau sama Kiai itu apa ya, kalau saya ngaji itu saya anggap itu kepentingan saya pribadi itu dulu, tapi bukan dengan ini saya nggak pernah ngajarkan orang untuk meniru dengan apa ya, atau saya ingin dihormati orang itu enggak. Jadi karena terlalu cintanya saya beranggapan apapun kerepotan Kiai saya ya itu yang harus saya kerjakan. Kalau Kiai saya harus ngarit ya ngurusin untuk pakan kuda terus yang ngulang ngaji siapa, ya biarkan teman-teman saya aja lah yang ngaji gitu. Kalau Kiai saya itu harus mandiin kuda terus waktu mutolaahnya, waktu ngajinya buat ngulang ngajinya itu kapan itu, makanya itu saya bisa kerjakan. Tapi saya nggak bisa ngaji, tapi saya cinta ke Kiai. Nah, jadi syukur itu sangat penting sekali, bersyukur itu sangat penting sekali. Karena dengan bersyukur kamu itu akan senang. Saya itu merawat orang tua saya 7 tahun beliau itu. Dan yang saya suka dari beliau itu walaupun tidak bisa bangun, walaupun apa ya muntah darah itu, tapi sering tertawa di depan saya, sering bahagia, itu yang membuat saya itu bangga. Pernah ketika beliau sakit itu saya tanya, Pak jenengan itu sakit kok masih bisa ketawa, kok masih bahagia gitu. Dia menyampaikan ke saya, lah sehat tuh karena sakit tuh loh, sakit saya sama sehat saya itu loh masih lama sehat saya. Masa sakit yang cuma sebentar ini saya melupakan nikmat sehatnya kok lama. Mungkin karena saya dolim ke tubuh saya, pengen makan ini makan, satunya istirahat saya kerja, ya raga saya ya seperti ini, seperti itu. Tapi hati saya tidak. Saya itu membuat saya bangga. Nah ini dalam setiap keadaan itu kita harus tetap senang. Nah yang paling susah melakukan ini biasanya siapa? Wanita. Iya, wanita. Ya kita susahnya seperti apa? Rokok ngopi senang ya ta? Rokok ngopi senang. Perempuan aduh. Makanya saya katakan bahwa ujian orang yang dekat dengan Allah itu yang pertama adalah wanita. Bahkan saya pernah mendengar apa saya menyampaikan bahwa ketika seseorang itu ingin dekat dengan Allah, jalan masuknya itu lewatnya itu wanita atau menikah. Loh, kok bisa begitu? Iya, jalan paling cepat supaya kita jadi wali atau kekasih Allah itu jalannya dengan cara menikah. Itu jalan yang paling cepat, itu yang paling jalan tercepat. Kenapa? Karena di setiap pernikahan itu pasti diuji sama Allah, tapi setiap ujian itu adalah ibadah, seperti itu. Jadi jangan berharap kalau punya istri itu istrimu nurut begitu. Jangankan kamu, Umar bin Khattab saja yang ditakuti malaikat saja tiap hari diomelin istri. Ini penting karena banyak yang gagal di sini, banyak yang gagal di satu sistem. Dia ngulang ngaji, dimarahin istri karena kurang uang, akhirnya dia berhenti. Banyak yang seperti ini. Ya alhamdulillah kalau istri saya mendukung, Umi mendukung sekali, akan siap untuk kehilangan. Ini saya punya cerita ya, ketika kemarin saya ada masalah, saya sempat di demo, saya sempat pondok mau ditutup dan sebagainya.
hanya satu yang berat untuk Umi, satu toh. Kalau semuanya toh pondok ditutup terus disita atau nggak boleh buka lagi, itu Umi nggak masalah. Yang Umi tidak terima itu hanya satu, ketika santri-santri itu dipulangkan. Makanya doa wanita itu dan mustajab sekali, hati-hati sekali dengan perkataan wanita itu. Dan itu terbukti loh, itu terbukti. Waktu sempat pondok saya dikatakan sesat ya, dikatakan nggak pernah ngaji dan lain sebagainya, doa Umi cuma satu waktu itu. Umi langsung ngomong sama saya, yang penting anak-anak tidak dipulangkan, dan sampai sekarang alhamdulillah itu tidak terjadi. Hanya untuk kaum laki-laki, hati-hati kamu dengan perempuan, walaupun perempuan itu cerewet, kalau berdoa itu dia menggunakan hati loh, beda sama kita laki-laki itu lebih banyak menggunakan nafsu loh, keinginan. Tapi kalau wanita itu lebih banyak menggunakan perasaan. Wah, hati-hati sekali, hati-hati sekali. Dan sebagai laki-laki, satu yang paling penting, bahwa laki-laki itu harus benar-benar menggunakan pikiran, jangan larut ke dalam perasaan. Pegang itu, laki-laki harus benar-benar menggunakan pikirannya, jangan perasaannya. Karena kalau laki-laki menggunakan perasaan, wah kamu bisa baperan. Contoh, ketika seorang istri nyuruh kamu pergi, kalau kamu pergi beneran, kamu baperan, wah bisa selesai itu, kamu bisa dimarah-marahi kamu. Jadi nyuruh pergi itu sebenarnya minta kita tuh untuk lebih mendekat, tapi wanita itu nggak mau ngomong apa adanya seperti itu. Kalau semuanya ada seorang istri bilang ceraikan saya, jangan sekali-kali bilang iya. Walaupun wanita itu sehari bilang 1000 kali minta dicerai, asalkan laki-laki itu tidak bilang iya, itu nggak jadi masalah apa-apa, tetap jaya jadi istrimu. Makanya talak itu adanya di laki-laki, bukan di perempuan. Ketika dia bilang seperti itu, sebenarnya dia itu nggak minta dicerai, enggak. Dia itu ngerasa ada yang nggak nyaman dengan kehidupan itu, entah perilaku kamu atau bagaimana. Dia minta kamu itu memperbaiki hubunganmu, mungkin cara bicara kamu, perilaku kamu dan sebagainya. Hati-hati sekali berbicara dengan perempuan. Makanya saya bilang, laki-laki itu harus jadi lelaki yang sejati, yang jangan mudah baperan, terutama ya dengan perempuan, termasuk ya gak gampang video kalahan itu. Yang lebih penting lagi ya jangan pacaran, menikah ya segera menikah, kalau belum ya jangan. Dan lebih penting lagi, kalau sudah menikah itu harus benar-benar sayang ke istri, kalau pengen rezekinya itu lancar seperti itu. Saya setiap malam ditawarin nikah lagi sama Umi, cuman saya tidak mau, karena saya memang rasa sudah tidak mampu. Sekarang itu saya hanya berpikir bagaimana membahagiakan istri saya dan anak-anak saya. Padahal anakku banyak guys, wah puluhan. Itu saja pokoknya saya berpesan untuk semua saudaraku semuanya, bahagiakan istrimu kalau kamu pengen hidup kamu bahagia. Kalau punya uang jangan perhitungan sama istri, karena antara memberi dan menitipkan itu berbeda. Kalau kamu memberi itu, kalau sudah dikasih ya sudah, terserah mau buat istri, buat ke salon, yang penting hatinya senang. Kalau istri itu hatinya senang, rezekimu pasti lancar, saya katakan seperti itu. Nah, ini saya punya media guys, ini media yang khusus ya. Nah, seperti ini, tapi nanti datang ke sini kita pembuktian lagi. Nah, ini saya punya minyak ini
Minyaknya seperti ini. Satu minggu ini saya kasih diskon besar-besaran 1.000 aja ini. Kepanjangan semuanya yang berminat silahkan. Ya namanya minyak wangi sunnah Nabi. Saya tidak menjual kajiannya. Pokoknya saya jual minyak ini. Mau ya monggo, enggak ya enggak apa-apa. Gitu aja. Seperti itu. Nah seperti ini. Ini saya asma dengan asma mahrobi. Mahrobi ada Waidah patostum yang fadilahnya untuk menghilangkan semua gangguan, ya koyu ya matin, terus ya batin dan sebagainya. Pokoknya mau pesan nanti saya kasih tahu manfaatnya ya. Ya biasanya 5.000 ini 1.000 saja untuk 1 minggu ini, 7 hari ini tak aja. Monggo yang mau pesan. Dan ini murah meriah ini karena saya banyak uang. Banyak uang nggak masih jualan. Ya namanya orang hidup itu harus tetap bekerja. Jualan itu apakah dilarang? Tidak, malah sunnah. Yang penting tidak menipu. Jadi saya jual hanya medianya. Kalau orang jual baju ya jual bajunya, orang jual madu ya madunya, kayak gitu. Masalah hasilnya semuanya saya pasarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah nggak didoakan? Saya doakan. Saya doakan. Media itu sarana seperti ini. Monggo yang mau pesan nanti juga bisa di nomor admin, bisa di nomornya Mas Riki. Tapi tahu kalau itu adalah hiburan, kenapa kok baperan? Seperti itu. Wong yang menonton saja nggak keberatan, yang menonton saja senang. Lalu panjenengan yang mungkin jarang menonton, hanya kata orang hanya melihat jarang-jarang. Saya subscribe channel YouTube saya nggak? Handphone juga nggak punya. Kasihan amat, kasihan deh. Perlu saya belikan HP? Gak usah. Biar bisa melihat konten saya secara menyeluruh. Gak usah. Apa konten-konten yang tidak jelas? Jangan hanya gitu? melihat kesaktian-kesaktian, di situ ada tuntunannya, nggak usah mendelik-mendelik juga. Santai. Innallaha ma'as-sabirin. Diam, Din. Kamu Itu so pintar. Masuk dalam layar menggunakan seluler. Apa itu? Zaman Nabi nggak ada itu. Mengajarkan yang enggak Apalagi patut terlihat dicontoh. Ya. Apa tuh rokok? makro. Ya. Makro itu. Kita bukan pelaku makro, kita bukan pelaku bid'ah. Makanya gampang marah itu karena nggak ngerokok. Coba kalau ngerokok, coba zikir Allahu Allah. Jadi nggak gampang marah. Bid'ah kamu, Din. Mengait-ngaitkan segala sesuatu asma-asma Allah melalui negeri. Ya udah wis gini aja, panjenengan yang mengaku sebagai orang paling lurus, paling benar, paling suci. Benar. Emang benar. Benar menurut kamu, belum tentu benar menurut yang lainnya. Menurut kamu maksudnya? Iya. Ya gak bakalan sejalan dukun sama penganut agama ya. Iya. Kita ini agama yang lurus, kamu itu kan dukun. Cuma berkedoknya aja berkedok agama. Kamu itu udah nyeleneh, udah menodai tentang ajaran agama, Din. Menodainya lewat apa? Masa mengajak sholat, mengajak sholawat menodai? Saya tanya, kamu sudah Dengan caranya itu. kamu Din. sudah berbuat apa untuk salah negara? dengan caranya. Kamu sudah berbuat apa untuk negara? Lalu saya tanya, kalau cara saya salah, apa cara yang kamu gunakan ini benar? Ya ini buktinya datang ke sini hanya untuk membenarkan. Iya. Apa baginda Rasulullah itu pernah mengajarkan untuk marah-marah, untuk mencaci, untuk menghina, untuk mengkafir-kafirkan? Apa baginda Rasulullah itu pernah membid'ah-bid'ahkan? Saya tanya. Mau gimana enggak marahnya ya? Saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Saya tanya Iya. dulu. Saya tanya dulu. Baginda Rasulullah itu pernah membid'ah-bid'ahkan enggak? Ketika ada orang yang berbuat baik, ada umatnya yang berbuat baik, baginda Rasulullah pernah membid'ah-bid'ahkan enggak? Ada riwayatnya enggak? Ada hadisnya enggak? Seolah-olah kan antum perbuatan ini. baik menurut sampean. Bukan. Saya sampean kan selalu bilang bid'ah. Dan sampean bilang selalu mencontoh baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah pernah enggak ketika ada sahabatnya yang melakukan sesuatu hal yang baik itu dibid'ah-bid'ahkan? Kayak contoh semuanya nih, sesuatu hal yang tidak pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah. Ketika sholat selalu membaca surat Al-Ikhlas. Ya. Ada kan sahabatnya baginda seperti itu? Nah, ketika sahabat baginda itu menyampaikan kepada baginda Rasulullah, itu ada sahabat
kita yang ketika sholat selalu membaca surat Al-Ikhlas. Padahal itu nggak pernah dilakukan baginda Rasulullah. Apakah baginda Rasulullah mengatakan itu bid'ah? Kenapa kamu mengajarkan? Saya tanya, itu? baginda Rasulullah mengatakan bid'ah apa bukan? Itu Saya tanya dulu, baginda Rasulullah mengatakan itu bid'ah atau bukan? yo kontekstualnya. Iya, saya tanya dulu, saya tanya dulu. Bid'ah apa enggak? Enggak kan? Padahal itu dilakukan baginda Rasulullah tidak? Tidak. Itu pun juga tidak bid'ah. Yo, itu kan ayat kalam Al-Qur'an. Iya, saya tanya sekarang tahlilan sampean bilang bid'ah. Tahlilan itu ayat Al-Qur'an apa bukan? Yo, itu kan ditujukan sopo siapa tuh? Iya, nggak usah melenceng kemana, selalu catat aja. Tahlilan itu ayat sama Allah apa bukan? Tadi katanya yang itu konteksnya ayat suci Al-Quran. Sekarang saya tanya, tahlilan ayat suci Al-Quran apa bukan? Ayat suci Al-Quran, itu salahnya di mana? Yo, itu kan tindakan beramai-ramai, kerumunan. Itu nggak boleh, Din. Pakai Ya, kayak Malah gitu. ceramah Gus. pakai wewangian yang memang aduh, terus sesajian atau apa tuh makanan-makanan. Kue kayak gitu. Itu nggak boleh tuh, Din. Gue nggak boleh ya. Nggak boleh itu. Luar biasa, Ustaz tahu Di luar luar tahun, biasa. ngasih kue, tak apa-apa. Itu namanya Iya. ikram. Oke. Apa itu? Oke, Tapi siap. kalau di dalam tahlil, apa itu tahlilnya? Seolah-olah Itu saja. Oke, siap. Ini yang dibahas masalah tentang makanan. Ngasih makan orang itu namanya apa? Sedekah. Sedekah. Sedekah itu dilarang apa diperbolehkan? Apa malah disuruh? Saya tanya. itu tergantung sampai. Enggak, saya tanya ini aja, kalau kita sedekah ngasih makan orang itu dilarang apa disuruh? Sudah, cukup jawab itu aja. Dilarang apa disuruh? Disuruh. Balik lagi pada pribadinya masing-masing. Dengan keikhlasan. Ini Ini nggak ada tendensi ilmunya ini. Tahlilan itu yang kayak yang dilarang tadi katanya kan ada makanan, ada kuehnya. Kuah itu memberikan makanan ke orang. Namanya itu sedekah. Sedekah itu malah diperintah. Lah kok malah sampean larang? Yang mengada-ada itu panjenengan, bukan kita. Malah nyalahin kita. Kita itu kita Malah ceramah. menjelaskan ini kebenaran. mengajarkan pada yang ahli ilmunya. Oh, siap. Ahli ilmunya, guys. Ya kalau Samsudin itu nggak bisa ngaji, ya kan?